Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The Art of Thinking Clearly, 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi, karya Rolf Dobelli. Selamat mendengarkan. Sesat Fikir ke-82, alasan kesempatan terakhir membuat kita panik, takut menyesal. Dua cerita. Paul memiliki saham di perusahaan A. Selama setahun dia mempertimbangkan untuk menjual sahamnya dan membeli saham di perusahaan B. Pada akhirnya dia tidak melakukannya. Sekarang dia tahu bahwa kalau saja dia melakukan itu, hartanya akan bertambah $1.200. Cerita kedua. George punya saham di perusahaan B. Selama setahun, dia menjual sahamnya dan membeli saham di perusahaan A. Kini dia juga tahu kalau saja dia tetap setia dengan B, hartanya pasti bertambah $1.200. Manakah yang lebih merasa menyesal? Penyesalan adalah perasaan yang didapatkan karena mengambil keputusan yang salah. Anda berharap seseorang akan memberikan Anda kesempatan kedua. Ketika ditanyakan siapa yang merasa lebih sedih, 8% responden menjawab Paul, sedangkan 92% memilih George. Mengapa? Secara objektif, situasi keduanya sama. Baik Paul maupun George tidak beruntung, memilih saham yang salah dan merugi dengan jumlah persis sama. Hanya satu bedanya, Paul sebelumnya sudah memiliki saham di A, sedangkan George datang dan membeli saham di A. Paul bersifat pasif, George aktif. Paul mencerminkan mayoritas sebagian besar orang meninggalkan uangnya tergeletak di tempat yang sama bertahun-tahun, sedangkan George mewakili pengecualian. Sepertinya siapapun yang tidak meniru orang kebanyakan akan menyesal lebih dalam. Namun, tidak selalu orang yang bertindak akan menyesal lebih berat. Terkadang, memilih tidak bertindak justru menjadi pengecualian. Contohnya, satu penerbit buku tua menolak untuk menerbitkan e-books yang menjadi tren. Buku terbuat dari kertas, tegas si pemilik penerbitan. Dia akan berpegang teguh pada tradisi itu. Beberapa waktu sesudahnya, 10 penerbit jatuh bangkrut. 9 di antaranya telah mencoba meluncurkan strategi-strategi e-book dan gagal. Korban terakhir adalah penerbit buku tua itu. Siapa yang akan paling menyesali serangkaian keputusan tersebut? Dan siapa yang akan meraih simpati terbanyak? Benar si penolak e-book yang tabah. Ini contoh dari buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Setelah setiap kecelakaan pesawat, kita mendengar kisah seorang sial yang sebenarnya ingin terbang sehari sebelumnya atau sesudahnya, tapi entah karena alasan apa dia mengubah pemesanannya pada saat akhir. Karena dia pengecualian, kita merasa lebih bersimpati kepadanya daripada penumpang normal lainnya yang memesan tempat di pesawat naas itu sejak awal. Takut menyesal dapat membuat kita bertindak irasional untuk mengelak dari perasaan tidak nyaman di dalam perut. Kita cenderung bertindak secara konservatif agar tidak menyimpang terlalu jauh dari kebanyakan orang. Tidak seorang pun kebal terhadapnya, tidak juga trader yang sangat percaya diri. Statistik menunjukkan bahwa setiap tahun pada 31 Desember, hari H untuk peninjauan kinerja dan perhitungan bonus, para trader cenderung untuk melepaskan saham mereka yang lebih eksotik dan melakukan yang dilakukan kebanyakan orang. Demikian pula, takut menyesal dan efek keengganan melepaskan mencegah Anda membuang barang yang tidak lagi Anda butuhkan. Anda takut pada penyesalan yang Anda akan rasakan di situasi yang berkemungkinan kecil ketika Anda membutuhkan sepatu tenis usang tersebut. Takut menyesal menjadi sangat menjengkelkan ketika
digabung dengan tawaran kesempatan terakhir. Brosur safari menjanjikan kesempatan terakhir untuk melihat badak sebelum punah. Jika Anda tidak pernah peduli untuk melihat seekor badak sebelum hari ini, kenapa Anda harus terbang jauh-jauh ke Tanzania untuk melakukannya? Itu tidak masuk akal. Andai kata Anda sudah lama bermimpi untuk memiliki rumah, lahan kini menjadi langka. Hanya segelintir lahan dengan pemandangan menghadap laut yang tersisa. Sisa 3, lalu 2, dan kini hanya 1. Ini kesempatan terakhir Anda. Pikiran Anda berkecamuk. Anda menyerah dan membeli lahan terakhir dengan harga selangit. Takut menyesal mengelabui Anda agar berpikir itu penawaran sekali seumur hidup. Padahal, pada kenyataannya, tanah dengan pemandangan menghadap ke laut akan selalu tersedia di pasar. Penjualan properti yang menarik tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Kesempatan terakhir membuat kita dilanda kepanikan dan perasaan takut menyesal dapat menguasai bahkan juru runding yang paling keras kepala. Sesat fikir ke-83. Rincian menarik membuat kita buta. Efek menonjol. Pikirkan tentang isu ganja yang mendominasi media selama beberapa bulan terakhir. Program televisi menayangkan pemakai ganja, petani ganja, dan pengedar. Media tabloid mencetak foto remaja berusia 12 tahun tengah menghisap linting ganja. Surat kabar membahas ganja melalui aspek segi medis, sosial, dan bahkan filosofis. Setiap orang menghisap ganja. Mari untuk sejenak beranggapan bahwa menghisap ganja tidak mempengaruhi kita saat berkendara dalam kondisi apapun. Seperti halnya siapapun yang bisa celaka, pengendara yang terpengaruh efek ganja sesekali terlibat dalam kecelakaan, itu murni kebetulan. Kurt, seorang wartawan setempat. Suatu malam secara kebetulan dia melewati lokasi kecelakaan. Satu mobil menabrak batang pohon. Karena Kurt akrab dengan polisi setempat, dia mendapatkan informasi bahwa polisi menemukan ganja di belakang mobil. Dia segera kembali ke kantor dan menulis judul berita ini, "Ganja membunuh satu lagi pengendara." Seperti yang tertera di atas, kita beranggapan bahwa hubungan statistik antara ganja dan kecelakaan mobil adalah nihil. Dengan demikian, judul berita Kurt sama sekali tidak beralasan. Kurt menjadi korban efek menonjol. Salience effect. Di sini menonjol bermakna ciri yang mencolok, sifat yang berbeda, hal yang istimewa, sesuatu yang menarik perhatian kita. Efek menonjol memastikan bahwa ciri luar biasa menerima perhatian yang jauh lebih banyak dari yang pantas didapatkan. Karena ganja adalah ciri menonjol kecelakaan itu, Kurt yakin bahwa ganja adalah penyebab kecelakaan. Beberapa tahun kemudian, Kurt pindah ke jurnalisme bisnis. Salah satu perusahaan terbesar di dunia baru mengumumkan bahwa perusahaan tersebut mempromosikan seorang perempuan untuk menjadi CEO. Ini berita besar. Kurt dengan cepat membuka laptopnya dan mulai menulis pandangannya. Perempuan yang dibahas ini, tulisannya mendapatkan jabatan hanya karena dia seorang perempuan. Faktanya, promosi itu mungkin tak ada sangkut pautnya dengan jenis kelamin, terutama karena lebih banyak laki-laki yang mengisi jabatan di puncak. Jika memang penting untuk memiliki perempuan sebagai pemimpin, perusahaan lain tentu sudah bertindak duluan. Namun dalam kisah ini, jenis kelamin menjadi ciri menonjol sehingga diberitakan dengan berlebihan. Bukan hanya wartawan yang menjadi mangsa efek menonjol, kita semua juga. Dua laki-laki merampok bank dan kemudian ditangkap polisi. Ternyata kedua pelakunya adalah warga Nigeria. Meskipun tidak ada kelompok etnis yang bertanggung jawab atas sebagian besar kasus perampokan bank, fakta menonjol ini mengaburkan pemikiran kita. Kita berpikir bahwa imigran yang tidak taat hukum kembali berulah. Jika seorang warga Armenia melakukan pemerkosaan di Amerika,
Maka yang dikaitkan dengan kasus tersebut adalah faktor warga Armenia, ketimbang faktor lainnya yang juga ada di antara warga Amerika. Kemudian terbentuklah prasangka, mayoritas imigran yang hidup taat hukum dilupakan. Kita selalu mengingat pengecualian yang tidak menyenangkan, pengecualian yang khususnya menonjol. Dengan demikian, kapanpun imigran terlibat, kasus negatif yang mengejutkanlah yang pertama kali terlintas di pikiran kita. Efek menonjol mempengaruhi tidak hanya cara kita menerjemahkan masa lalu, tapi juga cara kita membayangkan masa depan. Daniel Kahneman dan rekan penelitinya, Amos Tversky, mendapati bahwa kita terlalu mementingkan informasi menonjol ketika membuat perakiraan. Ini menjelaskan mengapa investor lebih sensitif terhadap berita sensasional, misalnya pemecatan CEO, dibanding informasi yang kurang mengejutkan, misalnya pertumbuhan jangka panjang laba perusahaan. Bahkan analis profesional sekalipun tidak selalu bisa menghindari efek menonjol. Kesimpulannya, informasi menonjol berpengaruh berlebihan kepada cara Anda berpikir dan bertindak. Kita cenderung mengabaikan faktor yang tersembunyi, lamban berkembang dan biasa saja. Jangan mau dibutakan oleh hal-hal yang tidak biasa. Satu buku dengan sampul merah menyala masuk ke daftar buku terlaris. Dugaan pertama Anda adalah sampul buku yang mencolok itu menyebabkan kesuksesan buku tersebut. Jangan langsung diterima. Kumpulkan energi mental yang cukup untuk memerangi penjelasan yang tampaknya gamblang. Sesat fikir ke-84. Uang bukan hanya uang. Efek uang panas. Suatu hari musim gugur yang berangin pada awal 1980-an, daun yang lembab berputar-putar di trotoar. Saya mendorong sepeda saya menaiki tanjakan menuju sekolah. Tiba-tiba saya melihat lembaran aneh di kaki saya. Bentuknya besar dengan warna coklat karat. Saat saya menunduk, saya baru menyadari bahwa itu lembaran uang dengan nominal 500 franc Swiss. Jumlah itu setara dengan $250 pada masa itu. Keberuntungan yang tak masuk akal untuk saya yang masih SMA. Uangnya hanya bertahan sebentar di kantong saya. Saya lalu membeli sepeda gunung berkualitas bagus dengan rem cakram dan gear Shimano. Salah satu model terbaik di masa itu. Padahal ketika itu sepeda lama saya masih bagus. Terus terang, saya juga tidak sepenuhnya bangkrut saat itu. Saya punya tabungan ratusan francs dari hasil bekerja memotong rumput rumah tetangga. Tapi tidak pernah terpikir oleh saya untuk menghabiskan uang hasil kerja keras saya untuk sesuatu yang tidak penting. Paling-paling saya mentraktir diri saya dengan menonton di bioskop sekali. Setelah merenung, saya baru menyadari betapa tidak masuk akal perilaku saya. Bagaimanapun juga, uang tetaplah uang. Namun, kita tidak menganggapnya begitu. Kita memperlakukan uang secara berbeda, tergantung pada bagaimana kita mendapatkan uang tersebut. Uang bukan hanya uang, uang diselimuti selubung emosional. 2 pertanyaan. Anda sudah bekerja keras selama setahun, pada akhir tahun Anda punya tambahan uang $20.000 di rekening Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Biarkan mengendap di bank. B. Investasikan. C. Gunakan uang itu untuk melakukan perbaikan yang perlu, misalnya renovasi dapur yang berjamur atau mengganti ban tua. D. Traktir diri Anda dengan menikmati pesiar mewah. Jika Anda berpikir seperti kebanyakan orang, Anda akan memilih jawaban A, B, atau C. Pertanyaan kedua, Anda menang lotre dengan hadiah sebesar $20.000. Akan Anda apakan uang itu? Pilihan jawaban A, B, C, atau D di atas. Mayoritas orang memilih C atau D. Tentu saja dengan melakukan hal tersebut, mereka memperlihatkan kesalahan berpikir. Bagaimanapun Anda menghitung uang itu $20.000, tetaplah $20.000. Kita menyaksikan delusi yang sama di kasino. Seorang teman bertaruh $1.000 di meja roulette dan kehilangan semuanya. Ketika ditanya soal itu, dia berkata, "Saya tidak kehilangan $1.000 karena berjudi. Uang itu tadinya saya menangkan, tapi jumlahnya sama. Tidak untuk saya," katanya sambil tertawa.
Kita memperlakukan uang yang kita menangkan, temukan, atau warisi dengan lebih gegabah daripada uang yang diperoleh dengan susah payah. Ahli ekonomi Richard Thaler menyebut ini efek uang panas, house money effect. Efek itu membuat kita mengambil resiko yang lebih besar. Karena alasan inilah banyak pemain lotre berakhir dalam situasi lebih buruk setelah menguangkan lotre mereka. Pepatah cepat didapat, cepat hilang adalah upaya yang menyedihkan untuk mengecilkan ukuran kehilangan yang sesungguhnya. Thaler membagi mahasiswanya ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengetahui bahwa mereka telah menang $30 dan dapat bertaruh melempar koin. Jika yang muncul gambar, mereka akan menang $9. Jika angka, mereka akan kehilangan $9. Sebanyak 70% mahasiswa memilih untuk mengambil resiko tersebut. Kelompok kedua mengetahui bahwa mereka tidak memenangkan apapun, tapi boleh memilih antara menerima $30 atau ikut serta dalam taruhan lempar koin. Jika angka yang muncul, mereka menang $21. Sedangkan jika gambar yang keluar, mereka menang $39. Kelompok kedua bertingkah lebih konservatif. Hanya 43% yang siap untuk bertaruh, sekalipun nilai yang diharapkan untuk kedua pilihan tersebut adalah sama $30. Ahli strategi pemasaran mengetahui manfaat efek uang panas. Situs judi online menghadiahi Anda dengan kredit $100 ketika Anda mendaftar. Perusahaan kartu kredit menawarkan hal sama ketika Anda mengisi formulir aplikasi. Maskapai menghadiahi Anda terbang gratis beberapa ribu mil ketika Anda bergabung dengan klub penumpang setia. Operator memberikan Anda kredit telepon gratis untuk membiasakan Anda melakukan banyak panggilan. Sebagian besar kegemaran terhadap promosi kupon berawal dari efek uang panas. Kesimpulannya, waspadalah jika Anda menang hadiah uang atau jika suatu perusahaan memberikan Anda sesuatu secara gratis. Kemungkinannya Anda akan harus melunasinya dengan bunga, hanya karena kegembiraan sesaat. Dinginkan uang panas itu, tabung di rekening bank Anda atau investasikan kembali ke perusahaan Anda. Sesat fikir ke-85. Alasan resolusi tahun baru tidak berhasil. Prokrastinasi. Seorang teman, seorang penulis, seseorang yang tahu cara menangkap emosi dalam kalimat. Sebut saja dia seniman. Menulis buku sederhana setebal 100 halaman setiap 7 tahun. Itu berarti dia hanya menulis 2 baris dalam sehari. Ketiga, ketika ditanya mengenai produktivitasnya yang menyedihkan itu, dia menjawab, meneliti jauh lebih menyenangkan daripada menulis. Jadi, dia pun duduk di mejanya, berselancar di dunia maya berjam-jam, atau tenggelam dalam buku yang paling sulit untuk dipahami. Semuanya dengan harapan menemukan cerita terlupakan yang mengagumkan. Setelah dia menemukan inspirasi yang pas, dia meyakinkan dirinya tak ada gunanya untuk memulai hingga dia mendapat suasana hati yang baik. Sayangnya, suasana hati yang baik adalah peristiwa langka. Seorang teman lain mencoba berhenti merokok setiap harinya selama 10 tahun terakhir. Setiap rokok adalah yang terakhir. Lalu surat pelaporan pajak, saya tergeletak di atas meja selama 6 bulan. Menunggu untuk diselesaikan. Saya belum berhenti berharap bahwa surat itu nantinya akan terisi sendiri. Procrastination adalah kecenderungan untuk menunda tindakan penting yang tidak menyenangkan. Perjalanan berat ke tempat olahraga, beralih ke polis asuransi yang lebih murah, menulis surat terima kasih, resolusi tahun baru pun tidak menolong Anda. Prokrastinasi adalah tindakan bodoh karena tidak ada proyek yang bisa selesai sendiri. Kita sadar bahwa tugas itu ada perlunya, tapi kenapa kita terus menunda-nunda pekerjaan? Karena ada selang waktu antara menabur dan menuai. Untuk menjembataninya, dibutuhkan energi mental tingkat tinggi, sebagaimana yang ditunjukkan ahli psikologi Roy Baumeister melalui percobaan yang cerdas. Dia menempatkan mahasiswanya di depan oven berisi biskuit coklat yang tengah dipanggang.
Aroma yang menggoda tersebar ke seantero ruangan. Dia lalu menempatkan mangkok berisi lobak di samping oven dan mengatakan kepada mahasiswanya bahwa mereka bisa menyantap lobak sebanyak yang mereka mau, tapi dilarang mengambil biskuit. Dia lalu meninggalkan mahasiswanya sendiri di ruangan tersebut selama 30 menit. Sebaliknya, mahasiswa di kelompok kedua diperkenankan untuk melahap biskuit sebanyak yang mereka mau. Sesudahnya, kedua kelompok harus menyelesaikan soal matematika. Siswa yang dilarang makan biskuit 2 kali lebih cepat menyerah dalam mengerjakan soal matematika daripada mereka yang makan biskuit sampai kenyang. Periode pengendalian diri telah menguras energi mental atau tekad yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah. Tekad seperti baterai, setidaknya dalam jangka pendek. Jika habis, tantangan masa depan akan dihindari. Ini adalah pengetahuan dasar. Pengendalian diri tidak selalu tersedia. Butuh waktu untuk mengisi bahan bakar. Berita baiknya untuk mendapat tekad yang Anda perlukan adalah mengisi ulang gula darah Anda dan bersantai. Dengan makan yang cukup dan memberikan tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat. Syarat berikutnya, yang penting adalah menggunakan serangkaian trik untuk menjaga perhatian Anda agar tidak teralihkan. Ini termasuk menghilangkan gangguan. Ketika saya menulis novel, saya mematikan akses internet. Rasanya terlalu menggoda untuk menjelajahi dunia maya ketika saya sampai di bagian yang rumit. Tapi trik yang paling efektif adalah menetapkan batas waktu. Ahli psikologi dan Ariel menemukan bahwa tanggal yang ditetapkan otoritas eksternal, misalnya guru atau kantor pajak Amerika Serikat, berfungsi paling baik. Batas waktu yang ditetapkan diri sendiri akan berhasil jika tugas tersebut terbagi atas beberapa tahap. Setiap tahapnya memiliki tenggat waktu yang berbeda. Karena alasan itulah resolusi tahun baru yang tidak jelas pasti akan gagal. Jadi jangan bersikap egois. Penundaan adalah hal yang tak rasional tapi manusiawi. Untuk memeranginya, gunakan pendekatan kombinasi. Begini cara tetangga saya berhasil menulis tesis doktornya dalam 3 bulan. Dia menyewa satu ruang kecil tanpa telepon dan tanpa koneksi internet. Dia menetapkan 3 tanggal. Satu tanggal untuk setiap bagian tesis. Dia mengatakan ke semua orang yang mau mendengarkan tentang batas waktu itu dan bahkan mencetak di jadwal di belakang kartu nama bisnisnya. Dengan demikian, dia mengubah batas waktu pribadi menjadi komitmen publik. Ketika makan siang dan malam hari, dia mengisi ulang baterainya dengan membaca majalah, mode, dan banyak tidur. Sesat Fikir ke-86, bangun istana Anda sendiri. Iri. 3 skenario manakah yang paling membuat Anda kesal? A. Gaji sahabat-sahabat Anda naik. Gaji Anda masih sama. B. Gaji mereka tetap sama, begitu juga gaji Anda. Atau yang C. Gaji rata-rata mereka dipangkas, begitu juga gaji Anda. Jika Anda menjawab A, jangan cemas, itu sepenuhnya normal. Anda hanyalah korban monster bermata hijau. Itu adalah dongeng dari Rusia. Seorang petani menemukan lampu ajaib. Dia menggosok-gosok dan mendadak muncul jin yang berjanji akan mengabulkan satu permintaan. Si petani berpikir sejenak, akhirnya dia berkata, "Tetanggaku punya seekor sapi, sedangkan aku tidak punya. Aku mau sapinya mati mendadak." Sekalipun terdengar tidak masuk akal, Anda mungkin bisa bersimpati kepada petani tersebut. Akuilah, pikiran serupa pasti melintas di otak Anda suatu ketika terjadi di kehidupan Anda. Bayangkan rekan Anda mendapat bonus besar sedangkan Anda mendapat kupon hadiah. Anda merasa iri. Kondisi itu menciptakan rantai perilaku yang tidak rasional. Anda menolak membantunya lagi, menyabotase rencananya, atau bahkan menusuk ban Porsche-nya. Anda diam-diam bersukacita ketika kakinya patah saat main ski. Dari semua bentuk emosi, iri hati adalah yang paling konyol. Mengapa? Karena perasaan ini relatif mudah untuk dimatikan. Berbeda dengan amarah,
sedih atau takut. Iri adalah sifat buruk yang paling bodoh karena sama sekali tidak ada untungnya. Tulis Balzac. Singkatnya, iri adalah tipe pujian yang paling tulus, namun iri juga membuang-buang waktu. Banyak hal yang menyulut rasa iri: harta, status, kesehatan, kemudahan, bakat, kepopuleran, kecantikan. Iri sering tertukar dengan cemburu karena reaksi fisiknya sama. Bedanya, subjek rasa iri adalah benda, status, uang, kesehatan, dan sebagainya. Subjek rasa cemburu adalah perilaku orang ketiga. Iri membutuhkan 2 orang, sementara cemburu membutuhkan 3 orang. Peter cemburu kepada Sam karena tetangganya yang cantik menelpon Sam. Anehnya, dengan rasa iri, kita mengarahkan kebencian terhadap mereka yang paling serupa dengan kita dari segi umur, karir, dan tempat tinggal. Kita tidak iri terhadap pengusaha dari abad sebelumnya. Kita tidak iri terhadap hewan atau tumbuhan. Kita tidak iri terhadap orang kaya di belahan dunia lain. Hanya mereka yang berada sekota dengan kita. Sebagai penulis, saya tidak iri terhadap musisi, manajer, atau dokter gigi. Namun, kepada penulis lain, iya. Sebagai CEO, Anda iri terhadap CEO lain yang lebih berhasil. Sebagai seorang supermodel, Anda iri terhadap supermodel yang lebih berhasil. Aristoteles menyadari hal itu. Perajin tembikar iri terhadap sesama perajin tembikar. Hal ini membawa kita pada kesalahan praktis yang klasik. Andaikan kesuksesan keuangan Anda memungkinkan Anda untuk pindah dari salah satu kawasan keras di New York ke kawasan mewah Upper East Side di Manhattan. Selama beberapa minggu pertama, Anda menikmati menjadi pusat perhatian dan betapa terkesannya teman Anda dengan apartemen dan alamat baru Anda. Namun, Anda segera menyadari bahwa Anda dikelilingi apartemen lain yang jauh lebih mewah. Anda telah menukar kelompok sahabat lama Anda dengan mereka yang jauh lebih kaya. Anda mulai terganggu dengan hal-hal yang tidak mengusik Anda sebelumnya. Konsekuensinya berupa iri dan kecemasan status. Bagaimana Anda meredakan rasa iri? Pertama, berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kedua, carilah lingkaran kompetensi Anda dan isilah sendiri. Ciptakan tempat di mana Anda adalah yang terbaik. Jangan pikirkan seberapa kecil area keahlian Anda. Yang terutama adalah Anda raja di istana itu. Seperti semua emosi lain, rasa iri berakar dari masa lalu evolusioner kita. Jika manusia purba dari gua sebelah mendapatkan bagian daging gajah dalam porsi yang lebih besar, berarti yang lain mendapat lebih sedikit. Iri memotivasi kita untuk melakukan sesuatu tentang itu. Pemburu purba yang membiarkan saja menghilang dari lungkang gen. Dalam kasus ekstrim, mereka mati karena kelaparan, sedangkan yang lainnya berpesta. Kita adalah hasil rasa iri. Namun sekarang iri tidak lagi penting. Jika tetangga saya membeli Porsche, itu tidak berarti dia merebut milik saya. Ketika saya mendapati diri saya terbakar rasa iri yang singkat, istri saya mengingatkan saya, sah-sah saja menjadi iri, tapi hanya terhadap mereka yang telah menjadi orang seperti yang kamu sendiri cita-citakan. Sesat fikir ke-87, alasan Anda lebih menyukai novel daripada statistik. Personifikasi. Selama 18 tahun, media Amerika dilarang menampilkan foto peti mayat tentara yang gugur. Pada Februari 2009, Menteri Pertahanan Robert Gates mencabut larangan itu, dan alhasil gambar-gambar tersebut membanjiri internet. Secara resmi, pihak keluarga harus memberikan persetujuan sebelum foto peti mayat dipublikasikan. Tapi, peraturan seperti itu tidak dapat diterapkan. Mengapa larangan tersebut awalnya dibuat? Untuk menyembunyikan biaya sesungguhnya perang. Kita dapat dengan mudah mencari tahu jumlah korban, tapi angka statistik membuat kita kehilangan minat. Di sisi lain, orang, khususnya orang yang meninggal, menimbulkan reaksi emosional. Mengapa itu terjadi? Selama beribu-ribu tahun, kelompok menjadi penting bagi kelangsungan hidup kita.
Oleh karena itu, selama ratusan ribu tahun silam, kita telah mengembangkan kepekaan terhadap bagaimana orang lain berpikir dan merasa. Sains menyebutnya teori pikiran. Berikut ini percobaan untuk menjelaskan. Anda diberi uang $100 yang harus dibagi dengan seorang asing. Anda dapat memutuskan jumlah yang akan dibagi. Jika orang itu puas dengan saran Anda, uang akan dibagi sesuai saran tersebut. Jika dia menolak tawaran Anda harus mengembalikan $100 itu sehingga tidak seorang pun mendapatkan uang. Bagaimana Anda akan membaginya? Mungkin akan terdengar masuk akal untuk menawarkan orang asing itu jumlah yang kecil, mungkin hanya $1. Bagaimanapun juga jumlah itu masih lumayan ketimbang tidak ada. Namun pada 1980-an, ketika ahli ekonomi mulai bereksperimen dengan permainan ultimatum, istilah teknis, subjek penelitian bertindak dengan cara yang sangat berbeda. Mereka menawarkan pihak lain antara 30% dan 50%. Angka di bawah 30% dianggap tidak adil. Permainan ultimatum merupakan salah satu manifestasi terjelas teori pikiran. Singkatnya, kita berempati terhadap orang lain. Tapi dengan satu perubahan kecil, belas kasihan itu bisa nyaris dihapus. Tempatkan pemain di ruang terpisah ketika orang tidak bisa melihat rekan mereka, atau memang ketika mereka tidak pernah melihat rekan mereka, dia akan lebih sulit untuk menduga perasaan pihak orang lain. Orang lain menjadi abstrak, bagian uang yang ditawarkan juga berkurang, rata-rata menjadi di bawah 20%. Dalam percobaan lain, ahli psikologi Paul Slovic meminta sumbangan dari kelompok responden. Satu kelompok diperlihatkan foto bocah kurus dengan mata mengiba dari Malawi bernama Rokia. Sesudahnya orang-orang menyumbang rata-rata $2,83 untuk amal dari $5 yang mereka terima untuk mengisi survei pendek. Kelompok kedua ditunjukkan statistik tentang kelaparan di Malawi, termasuk fakta bahwa 3 juta lebih anak terkena dampak kekurangan gizi. Angka sumbangan rata-rata turun hingga 50%. Ini tidak logis. Anda akan berpikir bahwa kebaikan hati seseorang akan meningkat jika mereka tahu besarnya bencana. Namun kita tidak berfungsi seperti itu. Statistik tidak memicu kita untuk bertindak, tapi orang nyata iya. Media telah lama mengetahui bahwa laporan faktual dan grafik tidak memikat pembaca. Oleh karena itu, ini panduannya, berikan wajah pada kisah. Jika suatu perusahaan muncul di berita, gambar CEO-nya akan muncul di sampingnya, baik tersenyum atau bermuka masam, tergantung pasar. Jika suatu negara jadi berita, presiden akan mewakilinya. Jika gempa bumi yang terjadi, korban menjadi wajah krisis. Obsesi ini menjelaskan keberhasilan satu temuan budaya besar. Novel, alat hebat. Sastra itu memproyeksi konflik pribadi dan antar-pribadi pada nasib beberapa orang. Seorang sarjana bisa saja menulis disertasi menarik tentang metode siksaan psikologis di New England zaman Puritan. Kendati demikian, kita tetap membaca The Secret Letter karya Hawthorne. Bagaimana dengan depresi besar? Dalam bentuk statistik, kejadian itu hanyalah serangkaian angka panjang. Namun, sebagai drama keluarga, The Grapes of Wrath karya Steinbeck sungguh tak terlupakan. Kesimpulannya, waspadalah ketika Anda menjumpai cerita-cerita humanis. Mintalah fakta dan distribusi statistik di balik fakta tersebut. Anda tetap bisa tergerak oleh cerita, tapi dengan cara demikian, Anda bisa menempatkannya ke dalam konteks yang tepat. Namun, jika Anda mencari cara untuk menggerakkan dan memotivasi orang demi kepentingan Anda sendiri, pastikan cerita Anda dibumbui dengan nama dan juga wajah. Sesat pikir ke-88. Anda tidak tahu apa yang Anda abaikan. Ilusi perhatian. Usai hujan deras di selatan Inggris,
Satu sungai di desa kecil meluap. Polisi menutup arung-arungan, bagian sungai yang dangkal tempat mobil biasa menyeberang, dan mengalihkan lalu lintas. Penyeberangan ditutup selama 2 minggu. Tapi setiap harinya minimal satu mobil melanggar tanda peringatan dan menyeberangi sungai yang deras. Para pengendara tersebut begitu fokus pada sistem navigasi mereka sehingga mereka tidak menyadari apa yang ada di depan mereka. Pengamatan di atas berasal dari dua ahli psikologi kognitif, Daniel Simmons dan Christopher Cabris. Di Harvard pada 1990-an, mereka memfilmkan dua tim mahasiswa yang bolak-balik mengoper bola basket. Satu tim memakai kaos hitam, tim lain kaos putih. Klip pendek berjudul The Monkey Business Illusion dapat ditemukan di YouTube. Tontonlah sebelum membaca lagi. Dalam video, penonton diajak untuk menghitung berapa kali pemain berkostum kaos putih mengoper bola. Kedua tim bergerak dalam lingkaran, terus bergerak mengoper ke depan dan belakang. Mendadak, di pertengahan video, hal yang aneh terjadi. Seorang mahasiswa berkostum gorila masuk ke tengah ruangan, memukul-mukul dada dan dengan segera pergi lagi. Sesudahnya ditanyakan, apakah Anda memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Setengah penonton menggelengkan kepalanya sambil terkejut. Gorila? Gorila mana? Ujian Monkey Business dianggap sebagai salah satu eksperimen paling terkenal dalam psikologi yang menunjukkan apa yang disebut sebagai ilusi perhatian atau illusion of attention. Kita yakin bahwa kita menyadari segala yang terjadi di depan kita. Namun pada kenyataannya kita seringkali hanya melihat apa yang ada di dalam fokus kita. Dalam kasus ini, operan bola oleh tim berkostum kaos putih. Interupsi tidak terduga dan tidak disadari boleh jadi sebesar dan semencolok gorila. Ilusi perhatian dapat menjadi berbahaya, misalnya saat menelpon sambil menyetir. Biasanya menelpon sambil menyetir tidak mendatangkan masalah. Telepon tidak secara negatif mempengaruhi tugas langsung menjaga mobil tetap di jalur dan mengerem saat mobil di depan melakukannya. Namun, ketika peristiwa tidak diantisipasi terjadi, seperti anak kecil berlari menyeberang di jalan, perhatian Anda sedang terbagi, terlalu luas untuk dapat bereaksi tepat waktu. Penelitian menunjukkan bahwa reaksi pengendara ketika menggunakan ponsel sama lambannya dengan saat berada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Lebih lanjut lagi, ini bukan soal Anda memegang ponsel dengan satu tangan, menyelipkannya di antara rahang dan baju, atau menggunakan alat handsfree. Tanggapan Anda terhadap peristiwa tidak terduga tetap saja melemah. Mungkin Anda mengetahui ungkapan gajah di dalam ruangan. Ungkapan itu merujuk pada masalah jelas yang tidak ingin dibahas oleh siapapun, sejenis tabu. Sebaliknya, ungkapan gorila di dalam ruangan artinya adalah topik yang sangat mendesak dan penting sehingga harus segera dibahas, tapi tidak seorang pun menyadari keberadaannya. Sebagai contoh, kasus Swissair, perusahaan yang begitu berambisi pada ekspansi sehingga mengabaikan likuiditas. Perusahaan yang menguap sehingga berakhir bangkrut pada 2001, atau mungkin kesalahan di Blok Timur yang berujung keruntuhan tembok Berlin, atau buku tentang resiko pada bank yang hingga tahun 2007 tidak menarik perhatian masyarakat. Gorila besar berkeliaran tepat di depan kita, dan kita nyaris tidak menyadarinya. Ini bukan soal kita melewatkan setiap peristiwa yang luar biasa. Inti masalah ini adalah apapun yang gagal kita sadari akan tetap terabaikan. Oleh karena itu, kita tidak tahu apa yang sedang kita abaikan. Itulah alasan kita masih terikat pada ilusi. Berbahaya bahwa kita menyadari semua yang penting. Sesekali lepaskan diri Anda dari ilusi perhatian. Hadapi semua skenario yang mungkin dan terlihat mustahil. Peristiwa tak terduga apa yang mungkin terjadi. Apa yang mengintai di samping dan di balik isu yang memanas. Apa yang tidak diperhatikan orang-orang. Berikan tanggapan yang sama baik terhadap kesunyian maupun kebisingan. Periksa daerah di pinggir, bukan hanya di pusat.
Pikirkan yang tidak bisa terpikirkan. Sesuatu yang aneh bisa saja besar. Kita mungkin tetap tidak melihatnya menjadi besar dan berbeda, tidaklah cukup agar terlihat. Hal yang janggal dan besar harus diharapkan terjadi. Sesat fikir ke-89, omong kosong, omong besar strategis. Umpama Anda melamar pekerjaan impian Anda. Agar menarik Anda, memoles resume Anda. Dalam wawancara pekerjaan, Anda menekankan prestasi dan keahlian Anda, tapi menyembunyikan kelemahan dan kesulitan. Mereka bertanya, apakah Anda mampu meningkatkan penjualan hingga 30% sekaligus memangkas anggaran hingga 30%. Anda pun menjawab dengan suara tenang, saya pasti bisa. Sekalipun dalam hati Anda merasa cemas dan menguras otak Anda untuk mendapatkan cara agar Anda dapat mewujudkan permintaan tersebut. Anda tetap melakukan dan menjawab apapun yang diperlukan demi mendapatkan pekerjaan tersebut. Anda fokus untuk memukau pewawancara, sisanya urusan nanti. Anda sadar jika Anda memberikan jawaban realistis, Anda keluar dari perlombaan. Bayangkan Anda seorang wartawan dan memiliki gagasan hebat untuk dijadikan buku. Isunya tengah hangat dibahas publik. Anda lantas mencari penerbit yang bersedia membayar uang muka dengan nilai lumayan. Tapi pihak penerbit ingin mengetahui jadwal Anda. Dia melepas kacamatanya dan menatap Anda. Kapan naskahnya akan selesai? Bisa siap dalam 6 bulan. Anda menelan ludah. Anda tidak pernah menulis buku dalam waktu kurang dari 3 tahun. Jawaban Anda, saya pasti bisa. Tentu saja Anda tidak ingin berbohong, tapi Anda tahu bahwa Anda tidak akan mendapatkan kemajuan jika mengatakan yang sebenarnya. Setelah kontrak ditandatangani, uang sudah bersarang di rekening bank Anda. Anda selalu bisa mengendalikan penerbit untuk sementara waktu. Toh Anda seorang penulis hebat yang pasti dapat mengarang alasan. Istilah resmi untuk perilaku semacam itu adalah omongan besar strategis, strategic misrepresentation. Semakin besar yang dipertaruhkan, semakin berlebihan pernyataan Anda. Namun, omongan besar strategis tidak berlaku di mana saja. Jika dokter mata Anda berjanji 5 kali berturut-turut untuk memberikan Anda penglihatan yang sempurna, tapi setelah setiap prosedur mata, Anda menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Pada suatu saat Anda berhenti mempercayainya. Tapi ketika dibutuhkan usaha yang unik, omongan besar strategis patut dicoba. Seperti dalam wawancara yang telah dicontohkan di atas, satu perusahaan tidak akan merekrut Anda berkali-kali. Jadi pilihannya hanya iya atau tidak. Namun yang paling rentan terhadap omong besar strategis adalah mega proyek. Beberapa penyebabnya antara lain A. Tanggung jawab menyebar, misalnya jika pemerintah yang mengadakan proyek tidak lagi berkuasa. B. Banyaknya bisnis terlibat sehingga berujung saling menyalahkan. C. Batas waktu proyek masih beberapa tahun ke depan. Tidak ada yang lebih mengenal proyek skala besar selain Profesor Oxford Ben Libers. Mengapa biaya dan jadwal sering melampaui batas? Itu karena bukan tawaran terbaik yang menang, melainkan apa yang terlihat paling bagus di atas kertas. Flyberg menyebutnya Darwinisme terbalik. Siapapun yang paling manis janjinya akan dihadiahi proyek. Jadi, apakah omong besar strategis sekedar kecurangan yang berani? Bisa iya, bisa tidak. Apakah perempuan yang memakai rias wajah menipu? Apakah laki-laki yang menyewa Porsche untuk memberi kesan kaya dianggap pembohong? Bisa iya, bisa tidak. Secara objektif mereka memang curang, tapi kecurangan tersebut diterima secara sosial sehingga kita tidak begitu bersemangat untuk membahasnya. Hal yang sama berlaku pada omong besar strategis. Dalam banyak kasus, omong besar strategis tidak berbahaya, tapi untuk hal-hal yang penting seperti kesehatan Anda atau karyawan masa depan,
Anda harus waspada. Jadi, saat Anda berhadapan dengan seseorang, calon karyawan, penulis, atau dokter mata, jangan menelan mentah-mentah pernyataan mereka. Kalau menyangkut proyek, pertimbangkan jadwal, manfaat, dan biaya proyek serupa. Tanyai habis-habisan mereka yang proposalnya paling optimis. Minta akuntan untuk mencari celah pada rencana tanpa ampun. Tambahkan kausal pada kontrak yang menetapkan penalti finansial keras pada biaya dan jadwal yang melampaui batas. Sebagai langkah keamanan tambahan, transferlah uang proyek ke rekening pihak ketiga yang aman. Sesat fikir ke-90, di mana tombol untuk mematikan. Berpikir berlebihan. Dahulu kala hiduplah seekor lipan cerdas. Waktu berada di pinggir meja, dia mengamati kondisi sekitar. Dia melihat butiran gula lezat di seberang ruangan. Karena cerdas, dia pun mulai mempertimbangkan rute mana yang terbaik. Kaki meja mana yang harus dia turuni, kiri atau kanan, dan kaki meja mana yang harus dia naiki. Tugas berikutnya, kaki mana yang harus melangkah lebih dahulu, sehingga kaki lain dapat mudah mengikuti, dan begitu seterusnya. Sang lipan juga ahli matematika, sehingga dia menganalisis semua pilihan dan memilih jalur terbaik. Akhirnya dia mengambil langkah pertamanya. Namun demikian, sang lipan masih sibuk berkutat dengan perhitungan dan pemikirannya. Dia terus berpikir hingga berhenti sepenuhnya untuk meninjau ulang rencananya. Pada akhirnya dia tak sampai ke tempat tujuan dan berakhir kelaparan. Kejuaraan golf Inggris terbuka pada 1999. Pegolf Prancis Jean Van de Velde bermain tanpa celah hingga hole terakhir. Memimpin dengan 3 shot, dia bisa dengan mudah menghindari double bogey, 2 pukulan di atas par, dan tetap menang. Tugas sepele. Peluang untuk maju ke kejuaraan yang besar kini semakin terbuka. Yang dia perlukan hanyalah bermain aman. Namun ketika gilirannya tiba, butiran keringat mulai mengalir di keningnya. Van de Velde memukul bola golf seperti seorang pemula. Bola terlontar hingga ke semak, mendarat hampir 200 meter dari lubang. Dia bertambah gugup. Pukulan berikutnya tidak lebih baik. Dia memukul bola yang melewati rumput setinggi lutut sebelum masuk ke kolam. Dia pun melepas sepatunya dan masuk ke kolam. Selama semenit dia berpikir untuk memukul bola dari kolam, namun dia memutuskan untuk mengambil penalti. Dia lalu memukul bola ke pasir. Gerakan tubuhnya mendadak menyerupai seorang pemula. Akhirnya bola golf tersebut berhasil kembali ke pandangan golf dan setelah pukulan ke-7 masuk ke lubang. Van de Velde kalah di British Open dan mendapat tempat di sejarah dunia olahraga dengan triple bogey yang terkenal. Itu merupakan permulaan akhir karirnya. Dia kembali dengan mengesankan pada 2005. Tahun 1980, Consumer Reports meminta pencicip berpengalaman untuk mencoba 45 variasi jelly strawberry. Beberapa tahun kemudian, Profesor Psikologi Timothy Wilson dan Jonathan Schuller mengulang percobaan tersebut dengan mahasiswa-mahasiswa University of Washington. Hasilnya nyaris serupa. Baik mahasiswa maupun pencicip ahli menyukai jelly yang sama. Namun itu baru eksperimen Wilson bagian pertama. Wilson kemudian mengulangi lagi dengan kelompok mahasiswa kedua. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua harus mengisi kuesioner untuk membenarkan penilaian mereka secara rinci. Peringkat tersebut berakhir sepenuhnya menyesatkan. Beberapa variasi jelly stroberi terbaik berakhir di peringkat terbawah. Pada dasarnya, jika Anda berpikir berlebihan, Anda menutup pikiran Anda dari pertimbangan kata hati Anda. Ini mungkin terdengar sedikit sulit dipahami dan juga cukup mengejutkan karena datang dari seseorang seperti saya yang berjuang untuk terbebas dari pemikiran irasional saya, tapi tidak. Emosi terbentuk di otak seperti juga pikiran rasional yang jernih. Emosi hanyalah bentuk pengolahan informasi yang beda, lebih purba, tapi tetap tidak bisa dipandang remeh. Emosi bahkan terkadang memberikan nasihat yang lebih bijak. Timbul pertanyaan, kapan Anda mendengarkan pikiran Anda dan kapan Anda mengikuti kata hati?
Panduannya mungkin jika menyangkut aktivitas yang dilatih, misalnya keahlian motorik, renungkan kasus Silipan Van de Velde, penguasa alat musik, atau pertanyaan yang Anda sudah jawab ribuan kali. Pikirkan lingkaran kompetensi Warren Buffett. Ada baiknya untuk tidak berpikir hingga rincian terakhir. Berpikir berlebihan akan merusak kemampuan intuisi Anda dalam menyelesaikan masalah. Hal yang sama berlaku dalam keputusan nenek moyang kita pada zaman batu yang menghadapi masalah. Menilai apa yang bisa dimakan, siapa yang menjadi teman, siapa yang bisa dipercaya. Untuk kepentingan seperti itu, kita punya heuristik, jalan pintas mental yang jelas lebih unggul ketimbang pikiran rasional. Namun dengan berbagai masalah kompleks, misalnya keputusan investasi, pemikiran yang tenang sangat diperlukan. Evolusi tidak membekali kita untuk pertimbangan semacam itu, sehingga logika mengalahkan intuisi. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.